Dahulu kala, ada seorang raja yang bernama Sumbing Perbangkara. Ia mempunyai putri yang bernama Dayang Sumbi. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis cantik dan manis. Kecantikannya membuat semua orang terpukau dan berebut ingin mendapatkan hati Dayang Sumbi. Demi menghindari pertengkaran, Dayang Sumbi mengasingkan diri. Di gubuk itu, Dayang Sumbi menghabiskan waktunya untuk menenun. Hingga suatu saat, benang tenunannya terjatuh, tapi dia malas mengambilnya. Dayang Sumbi pun bersumpah, bagi siapapun yang mengambil benangnya akan dijadikan suami apabila dia laki-laki. Benang itu pun diambil oleh Tumang. Ia adalah anjing pengawal kerajaan yang sering menemani Dayang Sumbi di gubuk itu. Pada suatu malam, di malam bulan purnama, betapa terkejutnya Dayang Sumbi saat Tumang berubah menjadi seorang manusia dengan wujud lelaki yang ternyata adalah seorang dewa yang tampan. Sesuai janjinya, Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan Tumang. Akhirnya mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang aktif dan dia memiliki kegemaran untuk berburu. Pada suatu saat, dia sedang berburu di hutan bersama Tumang. Saat berburu, ia melihat seekor babi hutan. Sangkuriang meminta Tumang untuk mengejar babi hutan itu, tapi Tumang hanya diam dan tidak mau mengejar babi hutan itu karena dia tahu bahwa babi hutan itu merupakan jelmaan dewi seperti dirinya yang bernama Wayung Hyang. Sangkuriang merasa marah kepada Tumang. Ia akhirnya menembakkan anak panahnya kepada Tumang, lalu ia membawa Saat pulang, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang. Lalu Sangkuriang pun jujur kalau daging yang dia buang adalah Tumang. Dayang Sumbi pun marah dan memukul dahi Sangkuriang. Lalu ia pun menyadari perbuatannya. Ia segera berlari keluar rumah dan mencari gua untuk bersemedi. Sang dewa menganugerahkannya kecantikan yang abadi. Sementara di gubuk, Tumang terbangun dan mencari ibunya. Lalu ia memutuskan untuk meninggalkan gubuk. Kini, Sangkuriang sudah menjadi sosok pria tampan yang dewasa. Tanpa sengaja, Sangkuriang dan sang ibu yaitu Dayang Sumbi bertemu kembali, tapi mereka tanpa disadari, mereka menjalin hubungan cinta. Sangkuriang pun melamar Dayang Sumbi. Saat menjawab pertanyaan Sangkuriang tidur di pangkuan Dayang Sumbi. Ia menyadari ada bekas luka di dahi Sangkuriang. Dayang Sumbi pun menyadari bahwa yang sedang berada di hadapannya itu adalah anaknya. Dayang Sumbi pun menolak untuk menikah dengan Sangkuriang dan menjelaskan bahwa Dayang Sumbi adalah ibu dari Sangkuriang. Tetapi Sangkuriang telah terbutakan oleh cinta. Dia ingin tetap menikah dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun setuju, tapi dengan dua syarat. Ia meminta untuk dibuatkan kapal besar dan sebuah danau sebelum fajar terbit. Sangkuriang akhirnya meminta bantuan jin untuk membuat kapal dan Dayang Sumbi pun menyadari hal itu. Lalu dia berdoa kepada dewa untuk menggagalkan pekerjaan Sangkuriang. Tiba-tiba fajar mulai terbit. Sangkuriang pun gagal menyelesaikan pekerjaan. Dengan perasaan marah, Sangkuriang menendang kapalnya. Kapal itu pun terbalik. Semakin lama, kapal itu tertutup oleh tanah dan gunung itu kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu.